membuat botol ini ganjil pintu misalnya. Hmm. Nah, gitu. Jadi guru harus bisa mikir sampai situ gitu. To criticize the original function of particular application. Jadi I see. ini yang ITEL juga betul-betul sedang, ya dari dulu sampai sekarang pun kita larinya ke situ. Karena kalau kita ngomongin teknologi untuk pembelajaran bahasa, itu paling nggak ada 50 mungkin. Tapi ketika saya metani, saya mencoba untuk, ya kita bersama dalam tim, kita mencoba untuk gabungkan ini bisa jadi fungsi apa dan seterusnya, itu bisa 200-an lebih aplikasi. Oke, I see. Menarik Gitu. sekali ya. Jadi memang dari yang tadinya 50 bisa jadi 200 kan, untuk kita bisa kembangin gimana kita mengaplikasikan cara pembelajaran kita. Cuman tadi tentang teknik pembelajaran via WA ini ya mungkin bagi saya cukup cukup baru ya, karena mungkin saya nggak ngerasain ya karena saya di sini. Tapi gimana kemudian kalau si anak ini tidak punya gawai, Mas? Maksudnya ya ya tadi seperti mahasiswanya Mas Daniel yang diseram itu harus nyebrang pulau, cari bukit, dapat sinyal. Itu Dapat Dragon dapat Dragon Ball. Dan itu dia apa namanya, kuncinya kalau dia dapat sinyal berarti dia harus punya gawai. Kalau dia nggak punya ya. gawai sama aja dia udah nyebrang pulau, naik bukit, dapat Dragon Ball. Jadi kalau untuk adik-adik yang mungkin di pelosok atau kemudian orang tuanya ini mungkin belum seberuntung kita yang sudah bisa punya gawai dan menikmati teknologi saat ini, kelas daring ini sebagai hal yang mewah buat mereka. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu rasanya semakin jauh untuk bisa dijangkau. Ya. Kondisi itu saat ini masih ada, Mas? Gimana kondisi yang sekarang? Ya, kalau sekarang memang ya nggak cuma ada ya, banyak ya. Banyak banget Mas. Kalau kita mau terjun ke daerah-daerah, banyak banget Mas. Ya, jadi justru itulah kita yang misalnya tidak begitu terdampak ini tuh harus bisa mikir gitu caranya biar eksistensi kita tuh nggak hanya diukur dari ide yang sifatnya itu teori dan seterusnya, tapi harus mau ke lapangan ya. Jadi ya pengadaan gawai sendiri itu terus harus ketemu caranya piye gitu loh. Tadi saya lihat di TVRI baru tadi sore ini itu ada, cuman saya nggak cuman dapat buntut beritanya itu loh. Jadi pemerintah desa di mana gitu, balai desanya itu dibuka untuk dikasih wifi, lalu ada HP di situ, anak-anak SD itu pada ngumpul di sana. Oh, Jadi mereka disediakan. disediakan oleh Pak Lurah. Sayangnya saya nggak ngelihat apa namanya dari awal ini, cuma dapat buntut dan saya nggak sempet mau saya rekam, udah nggak sempet gitu. Jadi nah ini contoh yang benar-benar menurut saya ya sebuah tindakan yang apa ya, real, memanusiakan manusia. Kemudian kalau ini bisa masif, saya rasa ya, mereka yang terdampak pun juga akhirnya akan merasakan sebuah pemerataan yang sama gitu. Mereka akan bisa menikmati gitu. Oke, Nah, sebentar. Berarti yang dibilang masif tadi, kalau kemudian kita punya suatu program atau semacam gerakan gitu, membantu mereka adik-adik yang tidak punya gawai
atau membantu keluarga yang mungkin belum punya gawai untuk anaknya mengikuti kelas daring, dan bisa mungkin itu tepat sasaran dan bisa menjamin si adik ini bisa mengikuti kelas daring di sekolahnya. Seperti itu ya? Ya. Masifnya ya. Tapi gimana untuk sekarang berarti kalau ngomongin seperti ini harus tahu dulu seberapa besar sih kebutuhan adik-adik yang tidak punya gawai seperti ini. Ya, saya rasa fenomena ini kan bukan suatu yang terjadi di 1-2 daerah aja. Kalau kita mau survei gitu misalnya, paling enggak sampai ke level pedukuhan lah, itu pasti ada ya sekian persen keluarga yang mereka sama sekali nggak memiliki handphone di rumah. Bahkan kemarin saya sempat lihat di Twitter itu ada anak yang belajarnya itu pakai HT. Sempat ngeliat nggak? Sempat baca thread itu, jadi anak itu dan gurunya pakai HT, anaknya juga siswanya pakai HT gitu loh. Jadi belajarnya bener-bener sampai HT aja dimanfaatkan kan. Ya, you can imagine gitu loh, bahwa saiki opo wae dinggo gitu loh. Daripada anakku ra iso menerima pelajaran. Ya, kondisinya seperti ini gitu Mas Adi. Oke, kalau misalnya kemudian kita sudah pastikan nih kebutuhan itu mutlak. Jadi sebisa mungkin kita coba nih ajak teman-teman, mana nih kalau kemudian kita bisa bantu nih para bapak ibu atau adik-adik yang tidak punya gawai, mungkin di suatu tempat tertentu kita coba fasilitasi mereka dan kita coba bantu dengan menyediakan gawai. Masalahnya sepertinya kalau gerakan seperti ini harus komprehensif ya, maksudnya tidak hanya 1-2 orang, tapi beberapa pihak pun tidaknya bisa mendukung. Tadi disebutkan tadi Pak Bayu, di pihak desa sudah ada list atau ada informasi bahwa kebutuhan gawai itu ada ya, dibutuhkan untuk berapa kakak. Tapi kemudian belum tentu ini ada orang atau ada suatu wadah yang menyediakan gawai untuk diperuntukkan adik-adik ini. Kalau kita bisa ajak teman-teman seperti itu, paling gampang kita merujuk ke pihak desanya atau ke sekolahnya dulu, Mas, menurut Mas Daniel? Ya, kalau saya pribadi sih karena misalnya ya kita bergerak dalam jumlah yang sedikit, misalnya gini, let's say saya dan Mas Ade gitu ya. Oke, dua orang aja ini. Ya, 2 orang aja ini. Jadi 2 orang ini tentu kalau kita mau menjangkau coveragenya yang luas, ya akhirnya yang capek ya kita nggak efektif gitu loh, cuman dapat capek gitu loh. Jadi artinya ya kita harus minta sekolah untuk mendata siswa mana yang kekurangan, maksudnya yang belum terfasilitasi. Kita data desanya di mana, kemudian nanti mungkin dari desa ada info, oh ini ada keluarga ini, cuman sekolahnya di tempat lain. Nah itu kan bisa jadi tambahan data kan. Nah kalau misalnya itu terjadi ya kita tinggal melihat persentasenya. Kalau misalnya memang desa itu kesimpulannya adalah ternyata memang di desa itu banyak anak-anak yang sekolah di beberapa SD benar-benar tidak terfasilitasi, ya udah kita merujuk ke desa. Tapi kalau di level sekolah saja sudah ditemukan banyak, misalnya mereka yang nggak punya HP, ya kita bisa menyasar ke sekolah itu tentunya ya, dengan misalnya mengadakan sebuah kita data dulu, kita verifikasi apakah dia memang betul-betul mendapati keadaan seperti itu. Baru kalau sudah memang pasti ya kita membuat open donation gitu kan, secara mungkin nggak harus secara masif ya, artinya ya underground dulu lah, karena seperti ini kan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Misalnya kita jabrian dulu di grup terdekat, siapa yang punya HP bekas gitu, nah, siapa yang punya HP layak dipakai dan masih
terutama WA dan bisa connect ke Play Store dan seterusnya. Kita perlu ada rubriknya juga untuk mengakses bahwa HP ini layak dan bisa dipakai untuk sistem daring. Nah, kalau sudah kita buat semacam apa namanya ya HP-HP tadi kita kumpulkan, kita verifikasi, kalau layak kita berikan ke sekolah. Nah, tinggal nanti sekolah yang kita ya ada semacam MOU lah. Dia sekolah juga harus tanggung jawab, nanti kita menyediakan ini, monggo silahkan dikelola demi apa namanya ya, agar siswa-siswa Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materi dengan lebih baik gitu. Jadi mereka emang siswa harus ngalah saya kira ya. Ya, ya. Gitu. Neng tadinya ora daring Mas, ngomong tekan nang sekolahan. Iya, makanya saya kepikiran juga, jadi ini perlu apa ya? Perlu SOP yang tepat kalau kemudian kita bisa menyediakan ini HP. Tapi atau ada sekolah juga yang memang gurunya tetap di rumah, siswa juga di rumah gitu loh. Nah, saya kira di rumah terus siswanya ke sekolah. Masih ada Mas, karena yang daerah yang zona merah itu guru dan siswa tetap harus di rumah. Tapi setahu saya memang ada guru piket. Nah, guru piket inilah yang nanti bisa diberikan tanggung jawab ya seperti tadi itu, gitu sih. Oke, kalau tadi dari yang dibicarakan Mas Daniel, berarti sebisa mungkin kita dapat data nih dari sekolah, kemudian kita verifikasi di mungkin tingkat RT RW atau buku mana nih kata yang mungkin dari tingkat perekonomiannya kurang kurang siap untuk menyediakan gawai pembelajaran daringnya. Kemudian dari situ kita punya datanya dan kita prioritaskan untuk dipinjami gawai seperti itu. Tapi ya sebenarnya hal ini sedikit banyak hampir sama dengan sistem yang kita gunakan di Coin a Chance ya. Jadi Coin a Chance kita ke sekolah, rekomendasi sekolah mana-mana yang dibutuhkan, kemudian kita verifikasi ke pihak keluarga dan pihak masyarakat atau di RT RW-nya apakah benar, kemudian kita baru bantu dengan beasiswa. Nah, tentang gawai ini ya gimana ya, kalau kita pinjamkan, tapi tadi disebutkan ada MOU ya, PR-nya tuh memang kemudian jatuh ke bagaimana kita bisa menjamin gawai ini digunakan pada saat pembelajaran daring. Maksudnya jika kemudian kita hanya serahkan, kemudian tidak kita kontrol atau gimana, kita kemudian lepas, ya bisa jadi gawai dalam hitungan 24 jam, 8 jam digunakan untuk belajar, sisanya digunakan untuk game atau untuk YouTube, seperti itu. Umurnya si gawai malah lebih cepat habis untuk belajar daring. Sepertinya memang harus sistemnya tidak bisa dilepas gitu ya Mas. Kemudian kita akan membuat apa ya, seperti kalau zaman dulu ada kita pinjam komik kemudian kita kembalikan. Nah ini kita kayak bikin gawai rental untuk daring gitu kali ini. Ya ini soal apa ya, non sewu ya, ini soal culture sih menurut saya, karena memang kondisi di lapangan memang kadang kita udah membuatkan fasilitas tapi ya jatuhnya nanti ya kayak gitu-gitu aja. Ada yang mungkin malah HP-nya didol itu juga bisa, atau malah itu bisa terjadi kan. Tidak masalah ya, maksudnya dengan semangat kita kan berawal itikadnya baik ya, kita dugut ya dapatnya mungkin nanti semesta membantu ya, nanti bisa tepat sasaran. Tapi pun tekniknya mungkin kita bisa buatkan SOP yang mendetail bagaimana itu HP bisa diserahkan mungkin di RT RW yang nanti bisa diperuntukkan untuk siswa yang bisa menggunakan gawai itu pada jam belajar. Jadi mungkin pada jam kalau tadi disebut dari jam berapa Mas kalau sekolah di Indonesia sekarang di Jogja jam 8 ya? Ada yang jam 8, ada yang jam setengah 8 sampai sampai jam berapa ya? Jam 2, jam 1.
Ya berarti itu dibuatkan seperti itu, hanya bisa dipinjam pada waktu itu, pada jam pembelajaran itu, kemudian eh, mungkin kita kemudian harus bisa kerjasama dengan pihak, mungkin pemuda daerah Ya, atau pemuda desa dari mm, koornya, dan sepertinya kalau ini sistemnya kerja bakti, ya kita sedikit tidak bisa mengkontrol ya. Tapi mungkin kalau nanti kita bisa buatkan gerakan ini seperti apa ya? Ada yang mau menyokong, kemudian kita buatkan skema pendanaan buat mereka-mereka yang mau jadi volunteer, sepertinya bisa untuk adik-adik kita yang belum punya gawai. ya, yang jelas memang perlu ada yang memulai sih dan mengambil resiko. Ya, Saya rasa segala resiko pasti ada ya. Artinya kita udah bikin SOP, diring-diring, kita udah bikin tornya dan seterusnya. Tapi ya kita nggak bisa lagi-lagi ya itu tadi. Tapi selama sudah ada modelnya, sudah jalan, monitoring rutin, nah saya rasa nanti bisa terlaksana dengan baik ya, asal ada koordinasi tadi itu. Jadi tetap ada apa ya, gugus tugasnya lah, misalnya ya, misalnya gini, di daerah kayak misalnya untuk pedukuhan saya misalnya ya, nah itu nanti dipasrahkan ke siapa gitu, nanti biar beliau ini yang kita pasrahkan ini nanti yang melaporkan ke kita gitu. Jadi kita sebagai yang tadi itu punya inisiatif gitu. Maksud saya gini, ya mungkin bagi yang baru saja join kan kita mungkin masih belum mudeng ya, kita ini sedang bicara hal apa ya. Artinya kita ingin mencoba untuk apa namanya ya, kita sedang berangan-angan ada sebuah gerakan untuk open donation HP yang layak pakai dan dipakai untuk siswa-siswa khususnya yang SD SMP yang tidak memiliki handphone di rumah gitu loh. Nah, sehingga mereka bisa terfasilitasi dengan yaitu tadi kerjasama dengan sekolah atau desa. Nah, jadinya kita lihat kekasan dulu dari sebuah daerah dulu ya. Di sana apakah Karang Tarunanya oke atau nggak sama sekali, atau justru malah dari RT-nya sendiri yang support, yaitu kita yang handle di situ Mas Adi. Jadi ya SOP ada, kita pasrahkan, lalu kita monitoring secara berkala. Saya rasa itu sih. menarik Mas Daniel. Berarti ya mungkin ini kita malah jadi obrolan ini jadi ide awal. Mungkin setelah ini kita bisa membahas lebih detail ya, gimana nanti kita bisa coba bungkus, kita bisa ajak teman-teman, dan mungkin kita merujuk ke satu lokasi yang terdampak, sangat terdampak. Adik-adik di situ tidak punya gawai dan tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, masih di sekitar aja kali ya. Dan mungkin teman-teman yang kebetulan aja dengan tidak sengaja melihat IG live ini, kalau misal teman-teman mempunyai pencet loh biasanya, pencet notif gitu. Terus Arab live rapena itu soalnya. Nggak sengaja ngelihat Mas Daniel ini apa, kemudian tiba-tiba saya memohon atau mengajak, jika kalian punya HP atau gawai yang mungkin sudah tidak dipakai, atau misalnya kalian punya ide, wah ini ada iPhone baru nih, saya mau ganti iPhone, atau wah ini ada HP baru saya mau ganti, dan HP yang lama kemudian tidak digunakan, mungkin bisa menghubungi kami kali ya, karena kami ini akan mencoba menggerakkan memulai gerakan ini dan menyediakan HP buat mereka adik-adik yang bisa punya gawai untuk pembelajaran daring mereka. Sistemnya kami mungkin merujuk ke sistem rental ya, jadi kita kerjasama dengan Taruna Pemuda Desa, mereka yang akan mengontrol, kita buat SOP-nya bagaimana meminjam, sehingga intinya adik-adik ini bisa mendapatkan fasilitas pembelajaran daring yang disupport oleh semacam open donation kita, crowdfunding kita. Ya dari situ ya setidaknya kita bisa sedikit membantu mereka kali ya Mas Daniel. Ya, ya ini gerakan yang menurut saya dibayangkan enak.
gitu. Tapi di lapangan pasti Ya, ya bisa pasti ketemu jadi hal yang naik Iya. turun dan kiri kan. Tapi andaikan ini benar-benar bisa terlaksana Mas Adi, saya rasa ya akan mempermudah apa namanya rencana dari Pak Menteri ini ya untuk menasionalkan daring ini. Artinya gini, sebetulnya ya kalau kita boleh mengkritisi ya ada pahitnya juga sih Pak Menteri ketika apa namanya mendaringkan, mempermanenkan daring atau whatsoever lah itu namanya apa. Tapi memang terasa kejam ya. Tapi justru dengan situasi seperti ini, justru apa ya? Ya situasilah yang menurut kita sekarang untuk bisa apa namanya ya? Bisa memunculkan banyak ide, bisa saling terkoneksi. Nah, asalkan ya tadi itu tetap dengan protokol yang disarankan pemerintah dan seterusnya. Tantangannya di situ. Jadi saya rasa ya ini bisa menjadi kalau bahasa Mandarinnya itu blessing in disguise gitu ya. Iya, Jadi iya. ya kan kalau nggak ada corona ini kayaknya kita nggak akan kemana-mana. Kayaknya ya segini-gini wae. Tapi dengan sekarang itu ya jadi lebih bisa thinking out of the box. Dan sekarang tinggal masalahnya sopo saiki sing gelem ngurusi kuwi gitu loh. Ya kan karena ini rada Saya bayar, dari sini aja Mas. operasionalnya Saya mahal. Nah, entah, ya kan, ya itu. Eh, kita berpikir justru kalau saya sih mikirnya dari pesimis dulu sih. Karena dari pesimistis itu kan menimbulkan apa mencari masalah yang terjadi gitu loh. Kayak SWOT-nya itu apa gitu. Jadi kan dari pesimis lalu mencari SWOT-nya. Nah, baru nanti muncul solusi dan dipikirkan bersama gitu. Karena kalau kita cuman mikirnya misalnya ya, ini kan gerakan yang menurut saya memang harus masif ya. Kalau cuman sedikit orang ya berat. Tapi kalau memang nggak dicoba ya nggak masalah Mas. Kalau kita sedikit, dari sedikit orang, kita skopnya dikecilkan saja. Jadi kita dulu dari yang kecil-kecil. Ini kemudian ada yang menanggap apa nggak tidak kerjasama lewat sekolah, alih-alih Karang Taruna. Sekolah seperti ini bisa jadi sasaran yang tepat. Menurut saya tadi ya kita bisa pertimbangkan ya, karena tadi kenapa kita ke Karang Taruna karena kondisinya harus stay at home. Jadi anak tidak perlu datang ke sekolah untuk pinjam HP, kemudian pulang lagi untuk pembelajaran daring. Tapi jika kemudian ditempatkan di sekolah, menurut saya sih memang lebih cocok karena kemudian tahu nih si sekolah siapa-siapa yang membutuhkan HP. Tapi gimana dengan guru, apakah guru itu nanti masih harus datang ke rumah anaknya memberikan HP, kemudian gurunya kembali ke sekolah memberikan pembelajaran daring, ya memang perlu dipikirkan. Tapi memang tidak akan sesimpel yang kita bicarakan sih. SOP-nya akan cukup mendetail. Iya, Mas ya itu sinergi dari sekolah dan juga perangkat desa dan juga apa ya namanya pejabat terkait sih saya rasa. Kalau feeling saya sih mereka nggak tinggal diam itu loh dengan adanya gerakan seperti ini yang tadi itu dari yang sporadis dulu kecil-kecil dulu 2 orang dulu lalu bikin donasi, open donation dan seterusnya nanti terus ya they will multiply gitu loh mereka akan lalu mengajari yang lainnya. Nah itu menurut saya yang akan terjadi gitu. Dan kalau boleh kasih bocoran tadi itu Kirana ya ini beliau ini kepala sekolah dari SMP Canisius Magelang. Oh, selamat beliau tahu sekali sih kondisi di lapangan seperti apa. Jadi ya nanti bisa ya itu tadi mungkin beliau sudah tahu dan merasakan jadinya ya itu tadi menghimpun ide dari berbagai macam apa namanya ya pihak kenapa menarik Mas Daniel karena senior kita Mas Gotel aja langsung rekrut relawan sik wae lingkup kecil lagi mikir yang lebih besar sepertinya kalau kita ajak teman-teman sangat mungkin kita bisa realisasikan hal ini. Banyak orang baik kok Mas Adi.
Ya, udah hampir 1 jam teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Tadi kita dari awal berbicara tentang Mas Daniel ini sebagai penggiat ITEL. ITEL salah satu teknik untuk kita bisa memberi sistem atau kita bisa mendelivery pembelajaran yang baik. Itu ternyata juga sangat dibutuhkan atau bermanfaat juga untuk pembelajaran daring. Dan yang paling penting adalah kondisi sistem pembelajaran kita, kemudian learning outcome seperti apa yang akan kita capai, baru kita pikirkan apps-nya atau tekniknya yang cocok atau appropriate untuk kondisi-kondisi yang kita temui. Dan dari situ kita bicara bagaimana kondisi di mungkin pendidikan yang jenjangnya lebih rendah seperti di SMP atau SD yang mungkin WA, teknik pembelajarannya sederhana dengan via WA, dan ternyata tantangan yang lebih berat adalah saat si murid tidak punya gawai, dan kita kemudian berpikir bagaimana nih kita mengajak teman-teman mungkin untuk membuat open donation. Teman-teman yang punya gawai berlebih bisa menghubungi kami, nanti kami coba salurkan ke adik-adik yang tidak punya gawai ini agar mereka bisa belajar secara daring di rumahnya masing-masing sehingga tidak terpapar COVID. Seperti itu ya mungkin Mas Ganjong yang kita bicarakan selama kurang lebih 1 jam ini. Ya, dari tadi yang dari yang sistem daring yang general, sekarang mulai yang lebih ke membumi ya. Saya kira kalau misalnya dari obrolan ini nanti ada yang lalu merasa tersentuh atau maksudnya nggak harus lewat kami juga gitu loh. Silakan nanti bisa secara mandiri, bisa membuat istilahnya apa ya? Bukan komunitas ya, tapi gerakan sendiri lah. Ya, memulai ini sendiri di daerah masing-masing kali ya. Ya, kita hanya mencoba untuk memberikan trigger aja sih. Ya, tapi ada nggak menutup kemungkinan juga nanti dari sini nanti terus aku dan Mas Ade juga akan merealisasikan dengan teman-teman yang sudah join di sini. Mungkin banyak yang kita dekat juga, ada Mas Opo, Mas Kudil dan seterusnya, ada Mbak A. Jadi ya tentu perlu diskusi yang lebih mendalam Mas Ade. Gitu. Ya. Oke, mungkin closing statement Mas Daniel yang ingin disampaikan, mungkin menyemangati para guru agar bisa memberikan belajar daring dan menyemangati mahasiswanya. Ya, saya ingin mengapresiasi dulu teman-teman yang udah join, ini banyak banget. Ada total berapa Mas tadi ya? Udah join ya? Kan ada summary-nya 5 dibagi 10. 50. Iya, dibagi 10. Kalau di tempat saya begitu. Oke, caranya gitu. Ya, pokoknya terima kasih yang udah join, teman. Terima kasih juga Mas Adi yang udah invite saya untuk gabung di platformnya yang luar biasa ini. Semoga dengan kan ada recordnya ya, record ya. Ada. Nanti bisa diputar ulang. Tadi kita ngobrolin apa aja, banyak banget. Yang ingin tanya lebih jauh tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran, khususnya tentang daring, ya monggo silahkan. Kebetulan tanggal 3 saya juga ngisi di psikologi UMBY. Kemudian ya karena fakultas meminta untuk sharing tentang pembelajaran daring, dan semoga kalau nanti ada kesempatan saya bisa invite Mas Adi juga buat main di IC Live. Saya pikirkan dulu nanti namanya apa. Ya. Mungkin Ade Dancong per RI 1. Saya dari tadi menahan nama Dancong itu. Pakai nama. Okay. Ya pokoknya semangat. Oh iya, satu lagi. Sebentar Mas, ini udah hampir habis. 15, 14. Singkat aja. Iya. Semangat untuk semuanya. Ya, jangan pernah
jangan pernah patah semangat untuk mencoba gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di YKP selanjutnya. Bye-bye.